Ibu, mari kita akan persiapkan hati kita. Sebentar kita akan masuk di dalam ibadah kita yang kudus. Ibu Erna akan pimpin kita di dalam doa. Saya undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri, kita satu hati di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami. Kami boleh memperingati Tuhan kebangkitan-Mu. Kau telah mengalahkan kuasa maut, bangkit dan hidup. Kemenangan Tuhan telah terjadi, dan kami percaya Roh-Mu yang begitu luar biasa mengalir atas kehidupan kami, dan kami boleh menjadi umat pemenang. Terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini kami satukan hati kami. Kami membawa bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami Bapa. Kemuliaan-Mu akan nyatakan atas bangsa kami. Bangsa kami akan bangkit. Bangsa kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Menyerahkan Tuhan Bapak Presiden, Bapak Prabowo dalam tangan kuasa-Mu. Wakil Presiden Tuhan Bapak Gibran dalam tangan kuasa-Mu. Hikmat kebijaksanaan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka Tuhan yang ada di pemerintahan, yang ada di MPR, DPR. Menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus khususnya untuk pemimpin kami yang ada di Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Desa Mudangan, Kepala Dusun, Karanganyar Barat dan Timur dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat daripada Allah melingkupi mereka. Terima kasih Bapa, menyerahkan khususnya untuk perkebunan Karanganyar di mana gereja ini boleh berdiri. Menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu dengan segala masalah yang ada. Biarlah Bapa Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi perkebunan Karanganyar. Terima kasih Bapa, menyerahkan pemimpin gereja di mana Tuhan kami boleh digembalakan di tempat ini. Menyerahkan Bapak Gembala besertakan keluarga dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Bapak Ruben Adi, menyerahkan Bapak Sudi Dharma dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, roh kesabaran, kepemimpinan yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, khususnya menyerahkan untuk ibadah pada saat pagi hari ini. Setiap kami yang melayani, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ibadah pagi hari adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dari awal pertengahan ke akhirnya kami menyerahkan ibadah ini, dan kami lakukan sekolah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkala kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Sungguh pengorbananmu yang luar biasa. Sungguh anugerahmu yang terbesar yang sudah kami terima. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik, terlalu baik di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati katakan, Engkau menerima kami Bapa. Terima kasih Allahku. Bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara yang besar. Pagi hari ini kami akan bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Pagi ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus kita percaya akan membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Amin.
kita semua yang ada di tempat ini. Kalau kita beroleh keselamatan karena Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kebesaran yang tak terbanding kekuatanmu Tuhan.
sudah menyelamatkan kita. Karena hanya kasih Allah yang sanggup untuk menyelamatkan hidup kita. Mari menari di hadapan Tuhan, karena kasih Allah sudah menyelamatkan kita. Tiada yang bisa menandingi kasih Yesus, karena Dia telah memberikan segala-galanya buat hidup kita. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan menguatkan setiap kita, karena saat Dia berfirman, apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Sekali lagi, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Kami berterima kasih dan bersyukur atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami. Hari ini untuk kesekian kali kami merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan kami sangat percaya dan kami sangat yakin firman-Mu akan merubah sikap hidup kami. Kami akan menjadi sama seperti Engkau. Kami tidak memandang apapun di dalam dunia ini. Tetapi kami melihat bahwa kasih-Mu yang besar yang sudah dikorbankan bagi kami. Kami siap untuk memikul, menerima itu. Kami mau menjalaninya seumur hidup kami. Terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapan yang baru, biarlah Tuhan berikan kepada hamba-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan bagi kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, hari ini kita ada dalam satu momen di mana kita mengingat kembali akan betapa besar kasih Tuhan. Dia rela melakukan hal yang terbesar. Dia rela meninggalkan taktanya, dia turun ke bumi, bahkan tidak sampai di situ saja, tetapi dia menerima kematian di atas kayu salib sebagai orang yang dihinakan, sebagai orang yang tidak berguna untuk dosa saya dan saudara. Itu sebabnya mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu, sementara kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan kepada Tuhan bahwa ini hidup saya, dan kalau Tuhan kasih kesempatan kepada saya hari ini, saya akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dan kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Mari Mas Paulus tolong membacakan ayat tersebut. Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sekaligus kita baca. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pagi ini saya akan memberikan tema yaitu tujuan kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Nah, mungkin saudara berpikir beberapa hari ini atau beberapa saat ini, saudara berpikir bahwa kalau saya masih ada, itu karena kekuatan saya. Kalau saya masih ada, itu karena saya pandai menjaga diri saya. Tapi pagi ini saya mau bilang sama saudara bahwa kalau kita ada itu hanya karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Nah, kita kembali ke dalam Alkitab. Matius pasal 28 ayat yang ke-6, dia tidak ada di sini. Saya mau tekankan perkataan ini agar saya dan saudara bangun dari tidur kita. Saya mau sampaikan ini kepada saudara agar kita tidak melihat kenyataan hidup ini seburuk apa yang kita hadapi, yang kita alami, sehingga membuat kita menjadi kacau, membuat kita menjadi bingung, dan membuat kita menjadi tanda tanya besar. Sebab Alkitab sangat jelas dia katakan bahwa ia tidak ada di sini.
Saya mau tanya kepada saudara, yang punya HP siapa? Coba angkat tangan, yang punya HP. Coba angkat HP saudara. Oke, sudah, selesai. Nah, saudara terbiasa dengan HP. Kemarin waktu kami Zoom dari Malang, Pak Erlangga mengatakan bahwa PP pemerintah tahun 2025 itu telah diputuskan bahwa anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh diberikan HP. Ya. Anak yang di bawah umur 16 tahun tidak boleh bawa HP. Karena survei membuktikan bahwa 95% anak Indonesia itu mereka terpengaruh dengan HP sehingga mereka jadi malas, mereka menjadi terserah. Saya sampaikan ini kepada saudara biar saudara sadar atau tidak. Tetapi paling tidak saudara mulai berpikir bahwa iya ya anakku saiki kok koyongnya. Jangankan anak-anak, kita orang tua. Sekarang kalau pulang sampai di rumah yang dibuka apa? HP, TikTok, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau saudara kehilangan sesuatu, maka saudara akan mencari. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara bahwa kubur yang dijadikan kuburan Tuhan Yesus itu pada saat batu itu terbuka, maka dia tidak ada di sini. Tuhan Yesus kemana? Alkitab mengatakan, kita baca selanjutnya. Dikatakan bahwa sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Jadi tempat pembaringan Tuhan Yesus namanya kuburan itu, dikatakan coba kita lihat bahwa itu sudah kosong. Saya mau ajak saudara untuk kita melihat sebentar ke belakang. Pada waktu Tuhan Yesus masih ada bersama dengan murid-muridnya, dia pernah berkata begini, aku akan meninggal, tetapi 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali. Saudara sudah tahu baca ayat ini? Pernah dengar ayat ini? Ya. Seberapa jauh saudara menangkap ayat ini sehingga saudara mulai merenungkan, saudara berkata bahwa ternyata Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita jadikan Allah itu pernah mati. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Coba kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Tolong ditayangkan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak disalibkan. Kalau saudara lihat ada agama lain, saya tidak perlu sebut namanya. Tapi kalau saudara lihat di YouTube, itu ada banyak sekali yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati. Tapi itu omongan mereka. Saya mau katakan kepada saudara, bagi saya dan saudara kematian Kristus itu berguna bagi saya dan saudara. Kematian Kristus itu membuat pengharapan buat saya dan saudara. Sehingga kita tidak lari kemana-mana, tapi kita ingat bahwa dia telah mati bagi saya dan saudara. Kita akan lihat Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada saudara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa tujuan dari kebangkitan Kristus bagi saya dan saudara. Jadi dalam Matius dikatakan bahwa dia sudah tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Ya. Wanita, ada beberapa wanita yang datang dan Simon Petrus, saya mau katakan kepada saudara, dia melihat dan dia katakan bahwa Yesus sudah tidak ada. 1 Korintus mengatakan bahwa yang benar, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya masuk pada poin yang pertama. Apa tujuan dari kebangkitan Yesus buat saya dan saudara? Yang pertama, saya mau katakan kepada saudara, apa yang Yesus katakan adalah sebuah kebenaran. Tadi saya sudah singgung kepada saudara. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan meninggal. Ya, berapa hari? 3 hari, 3 malam. Nah, kalau saudara lihat Korintus, itu tulisan Rasul Paulus,
Dan dia menyangga, ada beberapa jemaat yang ada di Korintus mengatakan bahwa orang mati tidak akan hidup. Orang yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Nah itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa tidak benar. Karena Yesus telah bangkit sebagai satu-satunya, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang terdahulu. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Yang pertama saya mau bagikan kepada saudara, apa yang Yesus katakan adalah sebuah kebenaran. Tuhan mau saya dan saudara percaya kalau setiap perkataan serta janji yang dituliskan di dalam Alkitab adalah sebuah kebenaran. Apa saja perkataan Yesus yang dituliskan dalam Alkitab yang harus kita ketahui lalu kita pergunakan sebagai senjata di dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama hari ini. Yang pertama, Dia adalah penolong saya dan saudara. Mazmur 121 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari Mas Paulus. Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hal yang pertama yang kita dapatkan, kalau saudara yakin bahwa Yesus sudah bangkit, kalau saudara yakin bahwa Dia sudah tidak ada di dalam kuburan, maka hal pertama yang kita ketemukan hari ini dan kita bawa untuk hidup kita, yang pertama Dia bangkit agar Dia siap menjadi penolong saya dan saudara. Tadi saya duduk dan beberapa minggu ini saya menikmati betul persembahan yang saudara berikan pujian. Saya duduk dengan berlinang air mata dan saya katakan kepada Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu. Dan hari ini adalah hari yang bersejarah buat saya. Khususnya saya ingat akan kasih dan sayang Tuhan bagi saya. Dan saya mau katakan kepada saudara, Dia adalah penolong kita. Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Dikatakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Hari ini saya mau ingatkan saudara. Saudara boleh cap saya seperti apa, tapi ini hati saya. Dan saya mau sampaikan ini kepada saudara. Tadi malam ada anak muda yang ada di pastori, kami hias telur dan kami ngomong ngalor ngidul, akhirnya sampai pada satu kesimpulan tentang Iran. Ya, itu sekarang Rusia sudah masuk, Cina sudah masuk, sekarang kita tinggal satu negara lagi, yaitu Korea Utara. Kalau dia gabung di satu di sisinya Iran, maka saya mau katakan kepada saudara bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara takut enggak? Yang takut sini siapa, coba angkat tangan. Bahkan ada anak muda yang katakan bahwa saya sudah siapkan di HP saya itu ini. Jadi nanti begitu terjadi perang dunia, ada kesulitan, dia bisa, saya pikir-pikir, luar biasa juga ya anak muda ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pada saat perang dunia itu terjadi, maka saya mau bilang sama saudara, semua akan menderita, termasuk saya dan saudara ada di dalamnya. Nah terus kita mau lari kemana? Saya mau katakan kepada saudara, Yesus menjadi jaminan di dalam setiap ketakutan kita. Ayat yang pertama, ayat yang kedua coba. Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus yang bangkit, yang mati dan bangkit itu, Dia adalah penolong saya dan saudara. Dia akan membimbing kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan membawa kita untuk melihat bahwa aku ini loh ada di sebelah kananmu. Aku yang memeluk kamu, aku yang menggendong kamu. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, kerja boleh. Hari-hari ini saudara mau mikirkan yang jasmani boleh, silakan. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ini adalah akhir dari zaman akhir.
Terserah saudara mau percaya atau tidak. Tapi saya sampaikan ini kepada saudara. Bahwa kebangkitan Yesus memberikan jaminan yang penuh kepada saya dan saudara. Bahwa dia akan siap menolong saya dan saudara. Dia akan membawa kita untuk melihat bahwa pertolonganmu, usahamu akan sia-sia belaka. Kami ngomong-ngomong, ada yang mungkin buat perlindungan di bawah tanah, terus ada yang bilang begini, nah kalau Tuhan angkat kamu terus duitmu dikasihkan ke siapa? Ada yang bilang begini, tulis aja, ini uang saya dipakai untuk kebutuhan jasmani dan seterusnya. Saya mau bilang sama saudara, betapa celakanya saya dan saudara. Jadi mari kita mulai berpikir, mungkin hari-hari ini saudara sedang ada di dalam tekanan uang. Kalau kebangkitan Yesus yang pertama membawa saudara dan saya untuk melihat bahwa dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tetap ada, dia tetap setia, dia tetap menolong saya dan saudara. Yang pertama dia sangat baik, dia sangat sayang pada kita, bahkan dia sangat mengasihi kita. Ayat 7 dan 8, Mazmur 121 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu, ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita berbicara tentang uang, maka saya juga butuh uang. Saudara coba lihat wajah saya, wajah doyan duit apa ora ini? Saiki saudara merem dhisik, tutup mata saudara. Coba tutup mata saudara. Sudah? Sekarang coba buka. Lihat dari atas sampai ke bawah. Kira-kira saya butuh duit enggak? Loh, masa? Saya butuh duit? Iya. Saya mau bilang sama saudara bahwa kita semua butuh uang. Mau menikah butuh duit. Mau sekolah butuh duit. Mau beli ini dan itu butuh duit. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa ada Tuhan yang sudah bangkit untuk menolong saya dan saudara. Dia akan menjadi penolong kita. Saudara jangan bersandar kepada kekuatan kita. Karena satu saat nanti kita akan melihat bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya. Ada seorang anak muda, dia katakan begini, bahwa dulu dia lahir dengan papa dan mama yang begitu miskin. Tetapi setelah beberapa saat dia menikmati betapa Tuhan memberkati dia, dia menjadi bos besar. Dan satu ketika dia duduk dan dia panggil karyawannya, dia katakan begini, apakah gajimu masih kurang? Semua pada kaget, karyawannya. Terus mereka bertanya kepadanya, kenapa Bapak tanyakan itu kepada kami? Dia katakan begini, bahwa kekayaan saya kalau saya hitung-hitung itu cukup banyak. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak ada artinya kalau kita dibandingkan dengan apa yang akan kita dapat nanti dalam kerajaan surga. Itu singkat banget, saya baca itu saya bilang, wah luar biasa. Itu sebabnya dia katakan begini, mari kita kerja boleh, tetapi mari kita mengasihi dia yang sudah bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia menjaga kita. Dia siap untuk saya dan saudara kita ketahui bahwa dia pribadi yang siap menolong, menjaga dan memberkati kita. Itu sebabnya jangan takut dengan apa yang sedang kita derita. Karena memang dunia ini tempat di mana kita menderita, tempat kita susah. Tetapi ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang siap menolong saya dan saudara. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-8. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, sendiri sampai di sini dulu. Ayat yang kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Ayat ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa oke, yang namanya uang banyak itu boleh, yang namanya kekayaan itu boleh, tapi besok kita mati apakah kita bisa ketemu dengan surga? Itu sebabnya dia tulis dengan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hati kita adalah sumber dari segala sesuatu. Kita susah karena hati kita. Kita kecewa karena hati kita. Kita takut karena hati kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku sudah bangkit untuk kamu. Tidak perlu takut lagi, tidak perlu gelisah, tidak perlu susah. Jadi dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita belajar Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberkati kita seperti ini, oke, kita katakan Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan memberkati kita lebih banyak, kita katakan terima kasih Tuhan, saya akan pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Salah satu misi di GBI, dia katakan begini, GBI sekarang saya mau jadi pendeta itu harus bayar 12 juta. Jadi saya dari dulu masih pendeta muda, saya pengen daftar jadi pendeta 12 juta, Pak Simon kemarin tanya sama saya, Pak aku mundur Pak, nyapa 12 juta, 12 juta. Nah salah satu pengurus dia katakan begini, bahwa uang yang ada pada kita, satu saat nanti akan hilang, satu saat nanti akan habis. Jangan bergantung kepada manusia, karena manusia nanti satu saat nanti dia tidak punya apa-apa. Tetapi mari kita mau bergantung hanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, karena dia sudah bangkit, dia mati dan dia bangkit untuk saya dan saudara. Dan sementara kita akan terima ayat dan telur Paskah. Kita mau katakan kepada pribadi kita, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Makasih Tuhan memberkati. Penekanannya di sini bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah hal yang utama. Dan jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Kita mau simpan pengertian kita, mungkin kita pintar simpan uang, kita pintar cari uang dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena satu saat nanti kamu akan kecewa. Mungkin sekarang sedang terjadi, saudara butuh uang dan saudara tidak punya uang sebanyak itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa dia bangkit untuk memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Dia siap menolong saya dan saudara. Katakan amin. Yang kedua, dia siap untuk menjaga saya dan saudara. Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 sampai 21. Kita akan lihat bersama-sama, mari Mas Paulus tolong bacakan. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan, Kisah para Rasul 4 ayat 17 sampai yang ke-21. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Yang kedua,
bahwa dia siap untuk menjaga saya dan saudara. Dia siap untuk menolong kita, pertama. Yang kedua, dia siap untuk menjaga kita. Nah, kalau saudara lihat baca dalam ayat ini, saudara ketemu dengan namanya Petrus. Kalau kita lihat yang namanya Petrus itu, dia pemberani tetapi pengecut. Ya. Dia katakan bahwa di mana Tuhan mati, dengan cara apa Tuhan mati, saya akan mati juga seperti itu. Tapi beberapa saat kemudian dia menyangkal Tuhan. Nah, setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, dia tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Maka ayat-ayat ini memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Mereka berdua ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dan pengadilan itu katakan begini, mulai hari ini stop untuk berbicara tentang nama itu. Stop untuk berbicara tentang Yesus karena kamu akan dihukum. Petrus menjawab, lebih baik kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada bapak-bapak yang ada sekarang ini. Saya mau bilang begini kepada saudara. Sekian lama kita ibadah, apa yang sudah kita dapat? Anak-anak muda, mari kita mulai berpikir sebentar. Ya. Pekerjaan saya seperti ini, saya dihormati, kita cari kedudukan, kita mendapatkan kedudukan itu. Dan saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara sudah puas? Dikatakan pada ayat-ayat tersebut bahwa Petrus menjawab, lebih baik kami taat kepada Allah daripada kami tidak berbicara tentang nama itu. Pagi ini saya tidak akan lama berbicara, tapi saya akan sampaikan beberapa poin ini saja. Dan saya ingin saya dan saudara kita melihat yang pertama, dia siap menolong kita. Kebangkitan Yesus, dia siap menolong kita. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan. Yang kedua, dia siap menjaga kita. Nah, sebagai akibatnya di mana Petrus menjadi satu, dia berubah dari sikapnya yang ugal-ugalan tadi, dia berubah dan dia mengatakan bahwa aku siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi saya. Ayat 18 coba, saya akan bacakan ayat 18. Kisah Rasul pasal 4 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Ayat 19 dikatakan apa? Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada Allah atau taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Petrus menjawab pertanyaan yang sederhana. Setelah kebangkitan itu merubah sikapnya, maka dia mulai berkata bahwa kalau dulu saya pakai kekuatan saya, sekarang saya ketemu dengan Tuhan yang sudah bangkit. Maka dia katakan, kami siap untuk taat kepada Allah yang kami sembah. Pagi ini mari kita akan belajar bersama-sama. Kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara menjadi taat. Dan kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi saya dan saudara. Yang ketiga, sebagai poin yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 dan 58. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita akan mendapatkan hal-hal yang besar. Tuhan akan memampukan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Kebangkitan yang pertama akan menolong kita. Yang kedua, dia akan menjaga kita sehingga kita siap untuk melakukan tugas kita. Dan poin yang ketiga, yaitu Tuhan akan memberikan kepada saya dan saudara satu kemampuan untuk berdiri, berbicara,
melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara. Hari ini kita akan pulang dengan membawa pulang berkat ini. Dan saya mau bilang sama saudara, kebangkitan Yesus sebagai satu tanda bahwa kenapa dia bangkit. Saya mau katakan kepada saudara bahwa karena dia sudah mati. Yang kedua, dia datang karena dia tidak pernah berdusta tentang janjinya. Dia katakan, aku siap menolongmu, aku siap memberkatimu, aku siap menjagamu. Dan yang ketiga, dia memberikan kemampuan kepada kita dalam menghadapi tantangan hidup. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi tantangan hidup itu. Kita mau katakan pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkau siap menolong saya. Engkau siap untuk membantu saya melakukan perkara-perkara yang besar. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13 sebagai ayat-ayat terakhir. Filipi pasal 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dalam Filipi pertama ayat 12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, kita melihat Rasul Paulus, dia mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi. Ayat yang ke-12 coba ditayangkan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada ya di Filipi bahwa penderitaan yang aku alami itu adalah hal yang membuat saya menjadi sakit. Dia pernah tenggelam, dia pernah diancam dan lain sebagainya. Tetapi bagi Paulus, penderitaan itu membuat Injil itu didengar, membuat Injil itu dimengerti oleh orang lain dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari saudara, kita akan pulang dengan kita mau katakan bahwa Engkau akan memberikan kemampuan kepada saya, Engkau akan memberikan keberanian kepada saya untuk saya siap menghadapi seluruh tantangan yang saya hadapi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Pemain musik, kita akan angkat satu pujian. Cinta kasih terbesar yang diangkat oleh song leader tadi. Kita akan nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk di dalam doa. Kebangkitan Kristus membawa kita. Kita melihat bahwa kita tidak akan takut lagi, Dia menjaga, Dia menolong. Bahkan Dia memberikan kemampuan kepada saya dan saudara untuk terus berjalan melakukan kehendak Tuhan. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan saat ku jauh, kau dekat, kau panggilku sahabat. Itu yang kau berikan saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga.
sudah bangkit. Kebangkitan Kristus membuat saudara dan saya kita tidak takut lagi. Dia tidak minta apa yang tidak ada pada kita, tetapi dia minta saya dan saudara untuk mempercayai dia. Alkitab mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Aku akan menolong, menjaga, memelihara dan memberikan kemampuan kepada kamu. Mari hari ini kita ambil satu keputusan. Aku siap Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi kuasa kebangkitan itu akan menolong kita. Dia akan membawa kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya mari kita akan sama-sama angkat pujian ini dengan tulus. Dan kita mau katakan bahwa hanya dia satu-satunya penolong yang ajaib. Cinta kasih terbesar. Cinta kasih terbesar. Itu yang kau nyatakan saat kau jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Cinta terbesar itu yang kau berikan
saudara dan saya ada di sini. Dia tahu ketakutan kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekhawatiran kita. Dikatakan aku sudah bangkit, maut aku telah kalahkan, semua aku berikan. Apa yang masih ada, yang masih menahan kepercayaan kita akan Dia. Yesus sudah bangkit bagi engkau dan aku. Pagi ini kesempatan bagi kita untuk membangkitkan kembali kepercayaan iman kita. Yesus bukan hanya cerita, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia Raja yang Maha Kuasa. Dia berdaulat atas saudara dan saya. Mari naikkan doa kita di hadapannya. Adakah doa khusus yang akan saudara minta kepadanya? Sekali lagi, Dia bangkit. Ditunjukkannya tangan yang berlubang paku untuk menerima engkau dan aku apa adanya. Haleluya. 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 Syukur bagimu. Terima kasih bagimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Taruh tangan saudara di dada, nyanyikan dengan iman. Sebab Dia hidup. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami bisa bersama-Mu. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari
kebangkitan-Mu yang ada pada kami yang telah Engkau kerjakan membuat kami lebih berani karena kami percaya kami tidak sendiri. Engkau membela kami, Engkau menolong kami, bahkan Engkau memampukan kami melalui hal-hal yang sulit sekalipun, bahkan melalui perkara-perkara yang mustahil. Kami sudah diberkati dan kami siap melanjutkan perjalanan hidup kami bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih kalau pagi ini anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dan ibu hamil, bahkan yang berulang tahun, Tuhan izinkan untuk ada di tempat ini. Kami percaya semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan tolong pelihara, jaga, lindungi, memberkati mereka, dan Tuhan Engkau akan terus memelihara dan menolong mereka. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umur panjang ada pada mereka. Yang berulang tahun hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan kasih sayang dan kemurahan Tuhan boleh memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Sehingga di ulang tahun yang baru ini, mereka boleh menerima, melihat bahwa kebangkitan Kristus memberikan harapan bagi mereka semua. Kami tidak perlu takut karena Engkau menolong, menjaga, dan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan itu. Kami berdoa buat pemuda remaja yang ada di tempat ini. Tuhan kasih kekuatan kepada mereka. Mereka boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau kerjakan di dalam hidup mereka. Ibu hamil yang ada di tengah-tengah kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, Engkau akan dijaga, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami memberkati bayi yang ada dalam kandungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kami berdoa dan kami memberkati mereka semua yang ada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa buat acara sepanjang minggu ini ada di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Engkau menjaga, melindungi, dan memelihara, bahkan memakai hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, sampaikan apa yang Tuhan mau kami lakukan dan kami kerjakan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat Bapak Daryanto bersama Ibu. Tuhan tolong dan Tuhan kasih kekuatan kepada mereka. Agar apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka lakukan dengan tulus dan ikhlas. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pak Domingus yang tanggal 8 akan kembali ke Kalimantan. Juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati, Engkau menolong dan menjaga beliau. Terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami. Engkau akan memimpin dan menolong kami. Itu sebabnya kami akan pulang hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun dan memberkati kami semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kami akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.